Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop Kitab Suci. Bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini diberi judul Persaudaraan dalam Allah Tritunggal. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Yesus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini 1 minggu sesudah Hari Raya Pentakosta, gereja kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sewaktu saya menyendiri dan berefleksi untuk mempersiapkan permenungan ini, saya punya keinginan dalam hati untuk bisa menyampaikannya kepada Anda sekalian dengan cara yang gampang diikuti. Saya sadar bahwa misteri Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini
bukanlah hal yang gampang dimengerti. Banyak buku sudah ditulis oleh para ahli teologi mengenai Allah Tritunggal. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang sebenarnya sanggup menerangkannya secara tuntas. Sedangkan para ahli teologi itu tidak sanggup, apalah pula saya ini. Nah, saudara-saudari, bagaimanapun juga, karena hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang itu. Maka dari awal permenungan ini, saya mengingatkan Anda sekalian bahwa permenungan ini pasti sulit untuk dicerna. Begini, manusia sejak dahulu kala selalu ingin tahu tentang Allah. Siapakah Allah itu sebenarnya? Dengan bantuan budi kodratinya, ternyata manusia dapat mengenal Allah dengan pasti melalui segala apa yang ada dalam alam semesta. Ternyata bila manusia terbuka kepada kebenaran dan keindahan, dia dapat sampai pada pengenalan yang benar tentang Allah. Dengan memakai akal budinya secara benar, manusia bisa mengenal Allah sebagai pencipta, sebagai yang maha kuasa, yang maha baik, dan yang maha rahim. Namun saudara-saudari, masih ada pengetahuan tentang Allah yang tidak dapat dicapai manusia dengan kekuatan budinya sendiri. Yang hanya mungkin kita ketahui bila Allah sendiri mewahyukannya kepada kita. Syukurlah Allah sendiri berkenan mewahyukan diri kepada kita melalui Yesus Kristus. Di antara sekian banyak pengetahuan tentang Allah yang disampaikan Kristus kepada kita, ada satu kebenaran yang begitu besar, suatu misteri agung mengenai diri Allah yang diwahyukan Kristus kepada kita. Misteri agung ini belum diketahui orang dalam masa Perjanjian Lama, dan tidak akan pernah kita ketahui seandainya Yesus tidak menyampaikannya kepada kita. Misteri agung itu ialah Allah itu hanyalah satu, tetapi di dalam Allah yang satu ini ada 3 diri, yaitu diri Allah Bapa, diri Allah Putra, dan diri Allah Roh Kudus. Misteri agung inilah yang disebut Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana itu mungkin? 1 tetapi 3, 3 tetapi hanya 1. Saya coba terangkan. Dari pewahyuan Kristus dinyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa itu mencintai Allah Putra dan bahwa Allah Putra itu mencintai Allah Bapa. Bapa dan Putra saling mencintai dengan cinta yang tidak berawal dan tidak berakhir. Cinta yang tiada batasnya, cinta yang tidak terduga besarnya. Begitu tidak terukur cinta Allah Bapa pada Allah Putra, dan begitu tidak terselami cinta Allah Putra kepada Allah Bapa, sehingga cinta agung mereka yang saling berbalasan dan saling mendahului ini merupakan satu pribadi juga yang disebut Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus inilah yang dari kekal mempersatukan Allah Bapa dan Allah Putra, sehingga tanpa awal dan tanpa akhir, Allah itu adalah satu sebagai Allah yang maha cinta. Dari pewahyuan yang disampaikan Kristus kepada kita,
menjadi nyatalah bahwa pribadi yang ada dalam Allah itu ada 3, tetapi keallahannya hanyalah 1. Karena keallahan ini cuma 1, maka pribadi yang 1 tidak bisa diceraikan atau dipisahkan dari pribadi yang lain. Segenap diri Allah Bapa ada di dalam Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Segenap diri Allah Putra berada pula di dalam Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan begitu pula segenap diri Allah Roh Kudus berdiam pula di dalam diri Allah Bapa dan Allah Putra. Pribadi yang 1 tidak berada di luar pribadi yang lain. Masing-masing ada dalam kesatuan yang utuh dari kekal sampai selama-lamanya. Masing-masing tidak saling mengatasi. Ketiga pribadi itu sama kekal, sama besar kuasanya, dan sama besar kekudusannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran iman tentang Allah Tritunggal inilah yang merupakan misteri yang paling agung di antara segala misteri iman kita. Begitu agung misteri ini sehingga kita tidak akan pernah sanggup untuk mengertinya. Bagaimanapun luasnya keterangan yang diberikan tentang misteri ini, semuanya tidak akan pernah bisa menyingkapkan isi misteri itu seluruhnya kepada kita. Lalu saudara-saudari, mengapa Allah mewahyukan misteri ini kepada kita, kalau toh kita tidak akan pernah mengerti misteri itu sepenuhnya? Misteri Allah Tritunggal sebenarnya bukanlah kebenaran untuk dimengerti, melainkan untuk diimani dan terlebih lagi untuk dihayati dan dialami. Sekali lagi saudara-saudari, misteri Allah Tritunggal sebenarnya bukanlah kebenaran untuk dimengerti, melainkan untuk diimani dan terlebih lagi untuk dihayati dan dialami. Allah mewahyukan misteri ini bukan untuk membingungkan kita dan bukan pula untuk mempersulit iman kita. Allah mewahyukannya agar kita mulai menghayatinya dan mengalaminya dalam hidup di dunia ini.
Hidup Allah ternyata adalah hidup dalam cinta, dalam kasih. Bahkan Allah itu adalah cinta. Dan ternyata Dia memanggil kita untuk masuk ke dalam kehidupannya sendiri yang dari awal tanpa akhir hidup dalam cinta. Kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam cinta agung Allah. Maka jelaslah misteri Allah Tritunggal diwahyukan kepada kita supaya kita sejak di dunia ini menyiapkan diri untuk hidup dalam cinta. Sebab hanya dengan demikianlah kita bisa masuk dalam hidup Allah sendiri. Persatuan hidup dalam cinta yang ada dalam ketiga pribadi Allah itu seharusnya menjadi model persatuan hidup di antara kita manusia sejak di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Kejadian tertulis begini, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Manusia ternyata dicipta Allah menurut citranya sebagai makhluk berbudi dan berkehendak bebas. Citra Allah ialah hidup dalam cinta. Di atas segala makhluk, kita manusia ternyata disanggupkan Allah untuk dapat mencinta dan dicinta dengan sadar dan dengan kehendak yang bebas. Itulah citra kita. Dan itulah panggilan kita. Bahkan lebih dari itu, kita dipanggil untuk kelak ikut ambil bagian dalam hidup cinta Allah sendiri. Betapa luhur saudara-saudari martabat kemanusiaan kita, dan betapa besar tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada kita. Maka perayaan hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sebenarnya mengingatkan kita kembali akan martabat mulia kemanusiaan kita. Mengundang kita kembali untuk hidup dalam cinta. Kita berasal dari cinta ilahi, dan seharusnya kita hidup dalam cinta ilahi. Dan dengan demikian, kelak kita bisa kembali bersatu dengan cinta ilahi. Maka saudara-saudari, hendaknya kita selalu membuka hati kita agar cinta yang memenuhi Allah Tritunggal itu memenuhi hati kita juga. Janganlah kita mengingkari martabat mulia kemanusiaan kita, martabat yang mengundang untuk mencintai. Apapun perbedaan yang ada di antara kita, entah itu perbedaan suku dan etnis, perbedaan status, perbedaan pendidikan, atau bahkan perbedaan partai, hendaknya semuanya itu tidak mengingkari martabat kita yang dicipta seturut citra Allah, martabat untuk hidup dalam persatuan cinta.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah saya berkunjung ke rumah seorang nenek. Sejak suaminya meninggal, dia tetap sendirian di rumahnya dan tanpa bantuan orang lain dia mengurus dirinya sendiri. Waktu saya datang, nenek itu kebetulan sibuk memasak dan karena itu kami berdua duduk di dapur. Dia masih memakai sistem lama untuk memasak. Api yang berasal dari kayu api dan periuk yang terletak di atas tungku yang terdiri dari 3 batu. Ya begitulah kata nenek itu, saya tidak suka memasak dengan minyak atau gas, walaupun anak-anak saya mau memberi alat yang modern itu. Menurut perasaan saya, nasi yang memberi kehidupan manusia hanya dapat dimasak dengan paling baik di atas tungku yang terdiri dari 3 batu yang melambangkan tanggung jawab dan kerjasama seluruh keluarga. Yang satu tanpa yang lain tidak ada artinya, tetapi bersama-sama mereka menjadi dasar kehidupan manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertemuan dengan nenek itu dan apa yang dia katakan mengenai arti tungku, saya ingat kembali waktu saya mempersiapkan permenungan ini. Sebab walaupun semua rumusan dan perumpamaan tidak dapat menjelaskan arti Allah Tritunggal secara mendalam, namun tungku pun dapat dipakai sebagai lambang Allah Tritunggal. Sekali lagi saudara-saudari, sebagai lambang, yakni 3 pribadi Allah bersama-sama menjamin kehidupan manusia. Untuk mengenal Allah lebih dalam, ada baiknya kita melihat dalam kitab suci apa yang dikatakan Yesus mengenai Allah yang berada di surga. Yesus melukiskan Allah sebagai seorang Bapa yang sungguh baik hati kepada semua orang. Dia menerbitkan mataharinya untuk orang-orang yang baik maupun yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk semua orang yang berbuat benar dan untuk orang-orang yang berbuat jahat juga. Kebaikan Allah itu ditekankan Yesus lagi dengan memperbandingkan manusia dengan bunga-bunga liar di padang dan dengan burung-burung yang terbang di angkasa. Kalau Allah sudah memperhatikan mereka itu, betapa Dia akan lebih memperhatikan manusia dan mencukupi segala kebutuhannya. Dia tentu akan memberikan barang-barang yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Sebab manusia lebih berharga dalam pandangan Allah daripada burung-burung yang tidak dapat jatuh ke tanah kalau tidak disetujui oleh Bapa di surga. Dan gambaran yang paling bagus dari Yesus mengenai Allah Bapa dilukiskannya sewaktu dia menceritakan perumpamaan mengenai anak yang hilang dan Bapa yang berbelas kasihan. Begitulah kebaikan Allah terhadap manusia yang berdosa pun. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mau tahu siapakah Yesus sendiri yang kita akui sebagai juru selamat kita dan bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa di surga, kita juga mau membalik-balik kitab suci untuk menemukan apa yang dikatakan Yesus mengenai hal itu. Satu hal yang jelas dikatakan Yesus ialah bahwa Dia dan Allah Bapa di surga sungguh bersatu. Siapa melihat saya, kata Yesus, dia melihat Bapa. Dasar kebersatuan itu adalah bahwa Yesus mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan Bapa. Kebaikan hati Allah Bapa kita lihat dalam diri Yesus. Waktu Yesus melihat orang lapar, Dia memperbanyak roti sehingga mereka dapat makan sampai kenyang.
Waktu orang minta badan mereka disembuhkan, Yesus mengabulkan permintaan mereka, bahkan menyembuhkan jiwa mereka pula. Dia membela para muridnya di kebun zaitun. Dia rela mengampuni murid-murid yang kurang setia kepadanya, yakni Petrus dan Judas Iskariot. Yesus terbuka bagi semua orang dan rela mengampuni mereka yang percaya akan belas kasihannya. Saudara-saudari yang terkasih, perasaan kebersatuan yang ada antara Bapa dan Putranya Yesus ialah Roh Kudus. Dia menyatukan Bapa dan Putra satu sama lain, tetapi dia juga menyatukan Bapa serta Putra dengan kita umat beriman. Dia juga mendorong dan menyemangati kita umat beriman berbuat dan bertindak seperti Bapa dan Putranya Yesus. Dalam Kisah Para Rasul kita lihat bahwa para rasul sesudah Roh Kudus turun ke atas mereka dengan berani memberi kesaksian mengenai Allah Bapa dan Putranya Yesus kepada orang banyak. Dalam kekuatan Roh Kudus, mereka berani menyerahkan nyawanya demi kabar gembira. Dan sepanjang sejarah gereja, kita lihat orang beriman yang didorong dan disemangati oleh Roh Kudus dengan kata, tetapi lebih-lebih dengan perbuatan untuk memaklumkan dan mewujudkan kebaikan dan perhatian Allah bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, hidup rohani kita berdasarkan atas Allah Tritunggal. Satu Allah, namun tiga pribadi, merupakan tungku hidup rohani kita. Allah Tritunggal itu menyelenggarakan hidup kita sebagai orang Kristen. Tanpa Allah Tritunggal, hidup rohani kita tidak ada. Karena itu kita sering dihubungkan dengan Allah Tritunggal. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita dipermandikan dan dikuatkan dengan sakramen Krisma. Atas nama itu kita dibebaskan dari dosa dan kejahatan kita. Atas nama itu pula kita berjuang, percaya, dan berharap. Atas nama itu kita akan meninggalkan dunia ini dan akan dikebumikan sebagai biji gandum yang akan menghasilkan banyak buah. Dan akhirnya kita dibangkitkan ke dalam kemuliaan abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga perayaan Hari Raya Tritunggal pada hari ini membuat kita sadar akan anugerah Allah yang besar itu. Amin.